Amin. Summa ya'murullahu ta'ala jahannama antumakhida bi amwajiha wa taqzifar rawafida wal kuffara ala wujuhihim. Kemudian Allah memerintahkan kepada neraka jahanam untuk mengeluarkan dengan gelombang-gelombangnya neraka jahanam, dan juga Allah perintahkan neraka jahanam untuk melempar, yaitu orang-orang Rafidah dan orang-orang kafir, ala wujuhim, yaitu di atas muka mereka. Fayaksifullahu an absarihim, maka Allah akan bukakan penglihatan mereka. Allah kasih kasyaf, terbuka ya mereka matanya, zalikal waqta, pada waktu tersebut, fayanzuruna, maka dengan izin Allah mereka bisa melihat ila manazili ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam, kepada manzilah, kedudukan dari sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa ummatihi, dan juga kedudukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannati, di dalam surga. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, nanti salah satu yang diberikan kepada orang-orang kafir tuh ya, jadi Allah perlihatkan di neraka itu mereka bisa melihat tempat-tempatnya ya sahabat-sahabat Nabi Muhammad, tempat-tempatnya umat Nabi Muhammad yang ada di surga tuh ya, sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semuanya yang kemarin dapat yaitu segelas haud, telaga dari Nabi Muhammad, mereka minum, gak ada yang kehausan, mereka semuanya dapat nikmat. Begitu juga Nabi Muhammad, umatnya semuanya begitu. Nah, ketika mereka sahabat dan umat Nabi Muhammad sedang merasakan bagaimana nikmatnya ya, asiknya dikasih nikmat oleh Allah di dalam surga, lalu orang-orang kafir, orang-orang Rawafidah diperlihatkan ya dengan kekuasaan Allah dari neraka, diperlihatkan yaitu siapa? Umat Nabi Muhammad yang ada di surga. Mereka lagi diazab, tapi ngelihat umat Nabi Muhammad lagi diapain? Dikasih nikmat. Itu kira-kira enak gak tuh? Nggak enak, sakit. Ya Allah, dia enak banget itu. Ya, tempatnya dapat nikmat dari Allah. Sementara orang kafir, orang Rawafidah itu sedang disiksa. Nah, salah satu bentuk siksaan juga Allah bukakan mata mereka ya, di tempat itu ya bisa melihat langsung manzilah, kedudukan sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad di dalam surga. Sehingga akhirnya mereka bilang begini, yaquluna, mereka berkata, haula illadzina sa'ida bihimun nasu wasaqaina. Mereka enak banget, sedang bahagia, sementara kita ini celaka. Tuh, begitu. Jadi orang kafir ya dari neraka diperlihatkan ya, melihat umat Nabi Muhammad yang berada di dalam surga. Lalu mereka bilang begini, aduh enak banget dia tuh. Nah begitu. Sementara kita celaka. Nah jadi orang kafir, orang Rawafidah yang ada di neraka itu tambah menyesal. Coba gua dulu jadi orang beriman tuh. Coba gua dulu jadi umat Nabi Muhammad. Enak tuh kayak sekarang. Nah itu dia ya diperlihatkan seperti itu, sehingga penyesalannya semakin mendalam. Nah sementara orang-orang yang ada di surga ya, itu kalau diperlihatkan orang yang sedang disiksa di neraka, itu dia tambah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, ya saya beriman, alhamdulillah dapat taufik dan hidayah. Nah itu mereka semakin bersyukur. Tapi di satu sisi orang kafir semakin ya menyesal. Kenapa saya dulu menjadi orang kafir? Makanya orang-orang kafir tuh ya, itu Bapak Ibu Saudara ya,
dia itu benar-benar menyesal. Ya, sehingga dibilang ya laitani kuntu turaba. Sampai begitu. Ya laitani kuntu turaba. Coba aku ya jadi tanah aja. Tuh sampai begitu. Coba aku jadi tanah saja. Tuh jadi pengen jadi tanah saja. Nah ini nih. Ya ini Masya Allah ya, penyesalan orang-orang kafir seperti itu. Apalagi ketika diperlihatkan ya posisi umat Nabi Muhammad ada di dalam surga, sementara dia sedang disiksa. Dibilang mereka enak banget, sedang senang-senang bahagia, sementara kita lagi celaka. Ya kita disiksa, mereka dapat nikmat. Nah jadi mereka itu nyesel sekali. Kenapa dulu enggak mau patuh dan taat pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yuradduna ila qa'ri jahannam, kemudian mereka dikembalikan ke jurang api neraka jahanam. Summa qala Nabi alaihi salatu wassalamu, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabqa fin nari man kana fi qalbihi misqalu habatin min khardalin minal imani illa yukhraju minha bisyafaati. Tidaklah tersisa di dalam api neraka orang yang di dalam hatinya punya iman walaupun hanya sebesar biji zarrah. Tidaklah ya akan tersisa di dalam api neraka orang yang di dalam hatinya punya iman walaupun hanya sekecil apapun kalau ada imannya, kecuali ya dia akan dikeluarkan dari api neraka bisyafaati dengan syafaat aku. Tuh, makanya Nabi bilang selama manusia masih punya iman, walaupun imannya cuma sebesar biji zarrah, kecil banget berarti biji zarrah itu. Ya, jadi pokoknya benda yang paling kecil itu diumpamakan dalam Al-Quran zarrah. Ya, jadi walaupun sekecil zarrah, kalau ada imannya dalam hati, dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Suatu saat dia akan diangkat, dikeluarkan dari api neraka. Dengan apa? Bisyafaati, dengan sebab syafaat saya. Tuh, makanya beruntung orang yang punya iman, walaupun misalnya dia banyak dosa, banyak maksiat, suatu saat ya dia akan dikeluarkan dari api neraka. Kenapa dimasukkan ke api neraka dulu? Ya karena dosanya, kezolimannya. Dia harus dibersihkan dulu. Sebab orang yang masuk di dalam surga harus apa? Bersih, tidak ada dosa. Ya kalau dia selalu berbuat zolim, kezolimannya dihilangkan dulu. Kalau berbuat dosa maksiat, dibersihkan dulu dosa dan maksiatnya. Namun dia tidak akan selama-lamanya di dalam neraka. Suatu saat dia akan dikeluarkan, diangkat oleh Rasulullah. Ya dengan apa? Dengan sebab syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Kalau yang di neraka selama-lamanya itu orang Rawafidah dengan orang apa? Orang-orang kafir, seperti hadis yang di atas. Tapi kalau orang yang beriman, walaupun imannya hanya sebutir biji zarrah ada di hatinya, itu suatu saat dia akan diselamatkan. Ia dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, bisyafaati, dengan syafaat saya. Begitu kata Rasulullah. Makanya syafaat itu disebut syafaatul uzma. Sebenarnya kita minta syafaat bukan hanya di akhirat aja Bapak Saudara. Kita minta syafaat sekarang juga minta syafaat. Ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepada saya supaya saya dikasih kemudahan di dunia maupun di akhirat. Tapi syafaat yang terbesar memang di akhirat. Begitu, makanya disebut asy-syafaatul uzma. Begitu. Jadi kita kalau minta syafaat jangan cuma di akhirat aja, jangan. Ya, tapi di dunia pun kita minta. Ya bisyafaatir Rasul, ya itu segala urusan-urusan kita akan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan wasilah kita baca selawat, dengan kita memperbanyak selawat, mudah-mudahan dikasih syafaat. Dan bukan hanya di akhirat, tapi kita mohon di dunia dan di akhirat. Nah seperti itu. Nah ini syafaat yang terbesar. Orang udah dimasukin ke dalam neraka. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, udah di neraka,
Tapi karena masih ada iman itu dengan syafaat Rasul, maka Allah angkat orang tersebut dari neraka. Tuh seperti itu. Ya, makanya ya beruntunglah orang yang punya iman. Beruntung orang yang punya iman. Ya, kalau ya seandainya dia dimasukkan ke neraka pun tetap akan diangkat suatu saat. Istilahnya transit dulu. Transit di neraka. Tapi kalau bisa kita jangan pakai transit kali ya. Ya, biar langsung. Amin ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan jamaah ya musola Darul Masitoh yang aktif ngajinya tiap subuh hari Kamis di sini nih ya Allah saksikan, mudah-mudahan nanti enggak pakai transit di neraka. Ya, langsung ke mana? Ke surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dicatat ya, dicatat sama Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya ya bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya setelah itu kata Rasulullah apa? Ya dikomentari ini oleh Syekh Al-Imam Alauddin. Ya qala Syekh Al-Imam Alauddin Az-Zandusti fi Raudatil Ulama. Berkata Syekh Al-Imam Alauddin Az-Zandusti di dalam kitab Raudatul Ulama, sami'tu Sa'dana Muhammad, saya mendengar Sa'ad bin Muhammad Al-Ustusni Al-Faqih Az-Zahid ya yarwi meriwayatkan beliau Anil Kalbi yang datangnya dari Imam Al-Kalbi, an Abi Sholihin yang datang dari Imam Abi Sholih, an Ibni Abbasin yang datangnya dari ya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, ini riwayat terakhir biasanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar gitu. Saya ada satu ijazah Bapak Saudara yang diberikan kepada saya itu ya sanad saya di akhir ya sampai sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, jadi satu ada saya di ijazah ya dari guru-guru terus sanad terakhir sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, itu kalau dari sahabat Abdullah bin Abbas nyambung gak ke Rasulullah? Nyambung gitu. Jadi ya salah satu saya dapat sanad tuh keilmuan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, jadi Ibni Abbas. Ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas baru ke Rasulullah ya. Ya, fi qaulihi ta'ala di dalam firman Allah Ta'ala, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu tuh ayat yang menjelaskan tentang rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu artinya apa? Orang-orang kafir kepengen ya saat itu nyesel, coba dulu kami ini seperti mereka, orang Islam, orang yang beriman. Tuh begitu. Jadi pada saat diperlihatkan mereka bagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, umat yang beriman, orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka baru bilang rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi keinginan orang-orang kafir saat itu seandainya ya mereka itu muslim ya seperti mereka umat Nabi Muhammad sehingga seperti ini. Tuh, jadi itu digambarkan dalam Al-Quran. Ya nanti begitu orang kafir. Ya makanya sekarang orang-orang kafir harus paham gitu. Ya sampai ini ayat kejadian pada diri mereka, maka ya dia harus menyadari hidup dan kehidupan di dunia ini semata untuk ibadah. Ya, untuk mengabdi kepada Allah, untuk mematuhi aturan-aturan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu salah satu tujuan utama. Ya, sehingga akhirnya kalau orang-orang yang maksiat, orang yang membangkang ingkar kepada aturan-aturan Allah, nanti mereka masuk dalam kategori firman Allah ada rasa penyesalan. Coba kalau seandainya saya seperti mereka orang-orang Islam. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang diceritakan oleh sahabat Abdul bin Abbas ya dalam ayat rubana ya rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin.
Waruya an Abi Musa al-Asy'ari, kemudian diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, iza jatama'a ahlun nari pinnari, apabila penduduk neraka udah kumpul di neraka, wa ma'ahum man sya'allah min ahli kiblati, namun bersama mereka itu atas kehendak Allah ada min ahli kiblah, artinya ada orang yang beriman. Min ahli kiblah itu orang yang beriman, sholat ya sholat dia, puasa ya puasa dia, itu namanya min ahli kiblah. Ya, jadi min ahli kiblah itu bisa dikatakan min ahli iman, bisa dikatakan min ahli sholat. Ya, orang sholat kan menghadap ke arah kiblat ya. Nah begitu ya, makanya disebut juga min ahlil kiblah ya. Jadi ketika penduduk neraka kumpul di neraka, ternyata ada di situ orang yang beriman, orang yang suka sholat, kok ada di sini. Nanti orang kafir nanya, kok sampean ada di sini? Begitu, padahal dia suka sholat. Ditanya sama orang kafir, nah seperti itu, kenapa sampean ada di sini, kok bersama dengan kami? Nah itu makanya nanti ada ayat ya untuk menjelaskan bagaimana Allah kasih kemuliaan buat orang yang beriman, akhirnya diangkat ya mereka dari neraka. Nah akhirnya tuh orang-orang kafir baru menyesal, aduh coba saya beriman tuh ya kayak dia tuh ada imannya ya, walaupun dulu pernah masuk neraka tapi akhirnya diselamatkan. Nah seperti itu. Jadi ini satu riwayat begitu Bapak Ibu Saudara, ketika penduduk neraka kumpul di neraka, namun di situ dilihat ada min ahlil kiblah bersama dengan mereka. Qalal kafiruna, maka berkata orang-orang kafir, liman finnari min ahlil ya kiblati alastum muslimin. Tuh, kenapa kok kamu ya min ahlil kiblah ada di neraka? Bukankah kamu orang Islam? Tuh, alastum ya muslimin, bukankah kamu orang Islam? Qalu, mereka bilang na'am iya. Qalu, mereka jawab fama agna ankum islamukum, kenapa Islamnya kamu tidak ya memperkaya daripada diri kamu? Artinya kenapa kamu kok ya itu enggak masuk surga, kan kamu Islam. Wa antum ma'ana finnas, sementara kamu kok bersama dengan kami di neraka. Qalu, mereka jawab, nih orang-orang Islam ya yang ada di neraka sadar dia. Ya jawab begini, kanat lana dzunubun, dulu kami banyak dosa. Tuh. Jadi orang Islam tapi banyak dosa, itu nanti akan transit kemana? Ke neraka. Itu banyak dosa. Kanat lana dzunubun, itu alasannya pengakuan dari ya mereka sendiri. Ketika ditanya sama orang kafir, ente kok ada di sini? Tuh teman ente ada di sono. Ya, kenapa ente ada di sini? Dijawab dengan kesadaran dia sendiri. Kanat lana dzunubun, kami dulu banyak dosa. Emang kami seorang Islam ya, kami sholat, cuma habis sholat ya dosa jalan terus. Tuh, sholat ya dosa ya dosa. Dia ngakuin tuh Bapak Ibu Saudara, ya dicerita sama orang kafir begitu, emang sih kami muslim, cuma kami banyak berbuat dosa. Fa'ukhidna biha, maka kami disiksa dengan sebab dosa kami. Itu orang Islam jujur banget, didengar sama Allah. Jawaban begitu tuh, kami banyak dosa, akhirnya kami disiksa dengan sebab dosa kami. Fayaghdabullahu azza wa jalla lahum, lalu Allah murka dengan omongan orang kafir. Allah kagak demen nih orang kafir ngomong sembarangan aja. Ya, begitu. Akhirnya wa yaghfiru bi fadli wa rahmati, Allah kasih ampun dengan anugerah dan rahmat dan kasih sayang Allah. Akhirnya tuh Pak, orang Islam dapat ampunan karena dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi orang kafir kan mengolok-olok, itu namanya ente. Padahal kan orang Islam kok ya dimasukkan ke neraka, kan ngejek namanya ya, ngejek. Allah tahu, Allah marah. Aduh umat saya nih, hamba saya,
umat Nabi Muhammad ada yang beriman masuk neraka, diejek-ejek, diolok-olok, Allah yang marah. Akhirnya Allah ampunin, ya diampunkan sama Allah dengan anugerah dan rahmat serta kasih sayang Allah. Akhirnya apa? Saat itu juga Allah memerintahkan kepada malaikat nih, fayamuru, maka Allah memerintahkan bikuliman kan min ahli kiblah, kepada orang-orang yang ada di neraka yang memang dia termasuk orang Islam, ya pinnari, ya dia orang Islam tapi di neraka. Saat itu Allah perintahkan payuh rajuna minha, maka mereka dikeluarkan dari neraka. Fahina izin, maka pada saat itulah ya orang-orang kafir bilang, ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi orang-orang kafir kepengen, ingin, ya wadu itu kepengen, ingin. Orang-orang kafir itu kepengen, ya seandainya mereka itu orang Islam. Coba saya jadi orang Islam, walaupun punya dosa enak banget dia, ya dikeluarin juga. Tuh yang lain dikeluarin, diliatin aja. Ya saya bagaimana ya Allah, ente enggak. Tuh begitu. Kenapa? Ente orang kafir yang kagak ada imannya. Kalau dia muslim, banyak dosa, tapi sekarang dia bisa dikeluarkan. Tuh masya Allah. Makanya keimanan dan keislaman ini modal utama. Ya, jadi jangan sampai kita tukar dengan apapun juga. Ya, iman Islam jangan ditukar. Ya, sama apapun juga. Di dunia nggak ada harganya. Ya, berapapun mahalnya nggak ada harganya kalau dibandingkan dengan iman dan Islam. Makanya harus kita bawa sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu begitu. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yuhsaru ta'ifatun min hazil ummati ala sirat. Satu kelompok nanti akan digiring di padang mahsyar dari umat ini di sirat. Tuh, jadi nanti manusia akan ya digiring ke satu tempat namanya sirat, jembatan. Ya, bukan asirat yang di atas sana, bukan. Ya, begitu. Asirat itu mah. Nah, begitu. Jadi sirat itu pasti akan semuanya digiring ke sana. Jadi umat Nabi Muhammad, umat Nabi yang lain, bahkan semua manusia termasuk nabi-nabi, bahkan termasuk Nabi Muhammad itu nanti akan berjembat di sirat. Tuh, jadi berjembat di sirat. Nabi Muhammad pertama berjembat, ya itu dia berdoa, Allahumma tsabbit qadama ummati. Ya Allah, mantapkan telapak kaki umat saya. Tuh begitu. Jadi didoain kita supaya nanti pada saat ya berjembat jangan tergelincir. Sebab kalau tergelincir jatuh bawahnya jurang api neraka. Nah, begitu. Ya, jadi nanti semua kelompok manusia dari umat ini akan digiring ya ke sirat. Kemudian wazalika, dan yang demikian itu, anna awwala man yudkhilul jannata, sesungguhnya yang pertama kali masuk ke dalam surga, ma khalal anbiya, selain para nabi, hazil ummah, yaitu umat ini. Jadi umat Nabi Muhammad ada umat yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga. Jadi sebelum umat-umat yang lain dimasukkan ke surga, umat Nabi Muhammad dulu, kecuali para nabi. Kalau para nabi udah duluan dah kemuliaan, ya mulia para nabi, para rasul itu akan masuk surga. Tapi umat-umat yang lain belum diizinkan masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Wa akhiru man yudkhilul jannata min hazil ummati. Begitu juga nanti yang terakhir yang masuk surga dari umat saya ini juga, alladzina wajabat alaihimun nar, yang memang dia udah diponis masuk ke dalam neraka. Tuh. Jadi umat Nabi Muhammad umat yang ya pertama kali dimasukkan ke dalam surga sebelum umat-umat yang lain. Dan umat Nabi Muhammad juga termasuk umat yang terakhir yang akan dimasukkan ke dalam surga, yang memang sudah dicatat ya dia itu berhak masuk neraka. Tuh. Jadi emang udah masuk neraka dia. Itu. Jadi nanti ditarik kembali, diambil lagi, kemudian dimasukkan ke surga. Siapa dia? Umat Nabi Muhammad.
Karena nanti umat Nabi Muhammad cari mana ada enggak umat saya yang masih di neraka. Kan umat Nabi Muhammad ketahuan. Ya, semua umat Nabi Muhammad nanti ketahuan. Ya, mana umat Nabi Muhammad mana bukan itu jelas. Ya, kalau umat Nabi Muhammad di antara cirinya ghurran muhajjalin min asaril wudu. Itu ada cahaya. Ada cahaya, ada sinar karena bekas-bekas dari air wudu. Jadi itu umat Nabi Muhammad nanti di akhirat Bapak Saudara kelihatan. Oh, itu umat Nabi Muhammad, itu bukan. Itu umat Nabi, itu bukan. Kenapa? Karena setiap umat Nabi Muhammad itu akan punya asar, ada bekasnya dari bekas-bekas air wudunya. Tuh, makanya kalau kita berwudu, insya Allah nanti itu menjadi cahaya. Tuh begitu. Orang kalau sholat wudu nggak? Wudu. Makanya ya kalau kita selalu wudu, nah itu berarti kita sholat. Ya, kita selalu sholat berarti kita selalu berwudu, dan itulah yang insya Allah menjadi tanda sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau di neraka ada umat Nabi Muhammad kelihatan, wah itu umat Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad repot nanti cari-cari, keluarkan dia dari neraka. Tuh makanya nanti ada yang terakhir, ya yang di bawah, ya tinggal sendirian, ya. Tarik. Wah, ini umat Nabi Muhammad bisa ada di sini sendirian. Ya, nah akhirnya diangkat, masuk dalam surga. Nah, seperti itu. Ya, jadi itulah istimewanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kali dimasukkan dalam surga itu umat Nabi Muhammad. Ya, jadi kan umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh kan udah duluan hidupnya, tapi dia ya belakangan nanti masuk surganya. Ya, sebelum umat Nabi mereka tidak dikasih dulu. Tapi umat Nabi Muhammad juga bisa terakhir juga masuk surga. Siapa? Yang udah diponis masuk neraka. Yang udah diponis masuk neraka bisa dapat syafaat dari Rasulullah. Akhirnya bisa masuk surga. Wan Nabi alaihi salatu wasallam yanzuru. Tuh. Jadi Nabi Muhammad itu selalu melihat yaumal kiamat, di hari kiamat, wa ya'rifu ummatahu, dan Nabi Muhammad tahu umatnya Nabi Muhammad. Li'annahum, karena umatnya Nabi Muhammad kanu ghurran muhajjalina min asari wudu'i, karena mereka itu punya cahaya, ya cahaya yang ada di anggota-anggota wudunya, di muka bercahaya, di tangan bercahaya, di kaki bercahaya. Tuh begitu. Makanya Bapak Ibu, kita wudu harus sempurna, yang benar. Apalagi ibu nih, ibu kalau lagi wudu yang sempurna. Kalau ibu punya bedak, jangan sayang sama bedaknya. Itu, wah ini Ustadz bedak mahal Ustadz. Wudu cuma tak doang. Ya. Akhirnya seperti air ya masuk di daun talas, kalis, seret jatuh lagi. Kenapa? Ini tebal. Ya, bibir merahnya tebal, pipinya tebal sama bedak, sehingga kalis. Kalis bener kayak daun talas kan, kalau kena air begitu ya, kalis. Ya, jangan, nggak boleh. Ya, makanya dihilangkan dulu bedaknya, bibir merahnya, supaya air wudu benar-benar kena ke kulit anggota yang ada di muka. Itu begitu. Nanti ini sebagai tanda nih Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu menjadi ghurran muhajjalin min asaril wudu. Tuh, saya selalu ingatkan khususnya kepada ibu-ibu, kalau berwudu tolong jangan asal-asalan. Wudulah yang sempurna. Kalau pulang kondangan ya mau wudu, bedaknya jangan disayang. Udah biarin, ambil aja tisu, hilangin semuanya. Ustadz abis ini mau kondangan lagi, pakai lagi yang baru lagi. Nah begitu. Iya, mahal ini bedak Ustadz. Ya ini kan mau wudu, begitu. Mau wudu, makanya kondangan dulu dah. Kondangan abisin dulu, baru sholat. Ya, ntar terakhir jam 6, ya udah habis asarnya. Nah begitu. Ya. Jadi ini harus diperhatiin banget. Ya, apalagi kalau yang kondangan di gedung-gedung itu, ya Allah, dia merias badannya aja. Nih misalnya nih di gedung waktu jam berapa? Ya habis maghrib sih acaranya, jam 7 misalnya. Itu di make up dari jam 5. Udah di make up itu.
Ya, itu. Kalau acaranya jam 5, di make upnya dari jam 2. Ya. Nah, gimana itu asar atau maghrib? Ya Allah, jangan. Sayang. Ibu harus bisa benar-benar atur bagaimana supaya sholat saya ya itu bisa dilaksanakan dan ya wudunya yang benar gitu. Jadi jangan sampai kita sayang dengan make up kita sehingga akhirnya wudu asal-asalan. Nggak boleh juga. Ini baju susah ya dibukanya ke sini. Ya karena udah susah, udah sampai sini aja dah. Tuhan juga nauin. Ya jangan, nggak boleh. Kita pakai jas, bapak saudara, buka jas kita. Itu angkat. Ini sampai sikut. Sikut harus kena nggak? Kena. Ya, jadi nggak boleh sampai sikutnya nggak kena, sempurnain sikutnya. Itu begitu. Ya, jadi anggota wudu itu harus benar-benar sempurna. Kenapa? Ciri umat Nabi Muhammad itu apa? Bisa dikenal. Ya, ghurran muhajjalina min asaril wudu faya'rifuhum. Tuh, makanya nanti ya Nabi Muhammad bisa mengenal mereka. Oh, Jibril, itu umat saya Jibril. Jibril itu umat saya. Kok kenapa dia masih di jurang api neraka aja, itu kesian banget. Angkat Jibril, angkat. Jibril cari-cari nggak ketemu. Ya, dia minta bantuan sama malaikat Zabaniyah. Malaikat ya Zabaniyah, penjaga neraka. Zabaniyah cari umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kesian banget ini ada satu orang nyempil di bawah ya. Nah, begitu. Tapi karena ada ciri diangkat juga. Tuh begitu ya. Jadi itu salah satu ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti baru payakulu ya Jibril. Ya tandain sampai situ. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Saya ingatkan lagi, jangan lupa tanggal 2 bulan Juli. Ya, kita ngaji di mana? Di Anyer. Ya, kita ngaji di mana, Bu? Ya, Bapak kita ngaji di mana? Di Anyer. Tanggal berapa? Tanggal 2 Juli. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya ya. Ya, sehat semuanya. Sama-sama kita ke sana. Ya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.